Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku, adik-adikku semua yang masih on ya. Nah, kali ini aku mau cerita nih tentang pengalaman aku di SNMPTN gitu loh. Jadi karena kemarin kan aku lihat di IG ya, 2 hari yang lalu itu adalah mau pengumuman SNMPTN gitu. Nah, terus literally gue inget 1 tahun yang ke belakang, gue dulu juga alhamdulillah masuk di pengkuotaan SNMPTN di sekolah gue gitu loh. Nah, di pengkuotaan ini gue sebenarnya juga nggak tahu gitu loh bisa masuk di pengkuotaannya, karena bener-bener saingannya di madrasah itu kan ya sekolah berbasis agama gitu loh. Dan kalau kalian tahu, gue ini bukan anak yang dari SMP agama gitu loh. Gue dari SMP umum masuk ke sekolah agama, madrasah aliyah negeri gitu. Nah, alhamdulillah gue bisa masuk, bisa keterima sih, dan masuk ke pengkuotaan. Nah, dalam pengkuotaan ini gue ambil jurusan pendidikan di salah satu universitas negeri di Semarang. Nah, sebenarnya sih kalian bisa tanyain ya, kenapa sih Bayu tuh ngambilnya pendidikan? Karena sebenarnya gini, dari dulu, dari kecil, dari SD, gue itu suka sama yang namanya hal mengajar, ngomong. Tapi karena dulu gue orangnya minder dulu gitu, gak bisa banyak ngomong, gak bisa ngomong di depan orang gitu loh. Mau pidato, mau apa itu juga minder gitu loh. Tapi gue pengen jadi guru ya kan, konyol emang, nggak pas gitu kan. Nah, jadi dari dulu tuh emang seneng banget pengen jadi guru, karena gue anggap guru itu adalah orang yang enak gitu loh. Jadi masa tuanya bisa pensiun, cuma duduk-duduk doang dapat uang gitu kan. Gue mikirnya ya enak-enaknya gitu-gitu aja lah gitu kan. Dan di SD pun ditanyain gitu sama kepala sekolah, sama guru gue, mau jadi guru apa sih gitu kan. Nyeplos aja kan, jadi guru matematika gitu. Sebenarnya gue nggak tahu, nggak bisa matematika gitu kan. Gue cuma nyoba-nyoba doang ya. Intinya gue cuman ya karena ketika itu gue senang matematika lah intinya, makanya gue berani bilang gue suka pengen jadi guru matematika gitu kan. Dan masuk ke SMP, ya biasa gitu, gue anaknya aktif gitu. Menurut gue di SMP itu adalah titik balik diri gue untuk jadi orang yang berbeda gitu loh. Di SMP gue ikut OSIS, ikut DP, ikut kegiatan guru di mana-mana gitu loh. Dan literally itu buat gue sibuk ya, sombong banget sibuk. Iya, jadi teman-teman gue tuh SMP tuh paling pulang cuma jam 1, jam setengah 2 gitu. Gue bisa sampai jam 3, jam 5 coy. Dan itu bisa sampai jam kelas 3 gitu. Ya itu sih, gue ikut rapat, gue ikut sebagainya gitu loh. Ya gue ngumpul sama anak-anak yang menurut gue baik gitu loh. Ikut perkembangan anak gitu, sampai gue di rumah banyak dimarahin dan sebagainya. Tapi literally itu merupakan suatu proses gitu loh, karena gue nggak bisa nyalahin orang tua gitu, karena kita hidup di zaman berbeda gitu loh, pemahaman yang berbeda, zaman yang berbeda gitu kan, dan pendidikan yang berbeda. Tapi karena entah kenapa gue ketika ngumpul sama orang-orang gitu senang gitu loh, ketika kita bisa berinteraksi sama orang lain, ketemu sama orang baru, apalagi ketika kita bisa berdiskusi sama orang itu dengan pemikiran, oh ternyata gue kayak gini ya, oh ternyata orang tuh gini ya gitu. Jadi senang gitu, kemana-mana kan, jadi kita cerita. Oke, SD SMP pengen jadi guru tuh, dan akhirnya gue masuk di MA, sekolah madrasah aliyah negeri lah, intinya sekolah SMA agama gitu kan. Dan di sekolah SMA agama gitu pernah gitu terbersit pengen guru agama enak ya gitu kan. Jadi gue kepikir pengen jadi guru agama, karena dengar-dengar juga di daerah gue guru agama tuh masih sedikit gitu kan. Lambat tahun sampai di kelas 3 kepikir lagi gitu pengen jadi guru agama. Tapi gimana ya, aduh, kayak ngerasa akhlak lu aja
sama orang tua sering ngelawan gitu kan. Ngelawan dalam artian baik ya, maksudnya nggak yang ngelawan yang aneh-aneh gitu kan, yang ngeyel gitulah, biasa gitu. Kayak gitu. Tapi pengen jadi guru agama gitu kan, kan kayak konyol gitu. Karena menurut gue guru agama itu adalah guru yang basically harus dia punya kadar keimanan, kadar akhlak yang baik gitu loh, nggak cuman keimanan. Nah kayak gitu kan. Dan sampailah di kelas 3 gue ya itu masuk di kuota SNMPTN. Sebenarnya ada juga sih kalau di madrasah itu, nggak tahu kalau di SMA ada yang namanya kuota UMPTKN. UMPTKN itu jadi kayak SNMPTN tapi untuk jurusan-jurusan agama. Nah di situ tuh sebenarnya gue juga bisa daftar di situ, tapi gue takut keterima. Sombong banget sumpah ya, karena dari madrasah kan. Kalau dari madrasah kan emang literally which is itu kayak lebih didominankan untuk keterima gitu loh. Dan gue kayak mikir, aduh kayaknya gue nggak bisa nih di agama kan, udah minder duluan gitu. Sebenarnya itu jangan ditiru ya teman-teman. Sikap kayak gitu tuh nggak boleh ditiru, tapi kan namanya manusia, kita bisa punya hidup, jalan hidup masing-masing. Nah masuk nih ke pilihan gue. Jadi gue sebenarnya ambis di universitas di Yogyakarta, keguruan. Kalian bisa tebak apalah itu, terserah, sebutin gitu. Gue ambis di situ. Gue bisa sampai ikut tryout 2 kali di Jogja, 2 kali di Purworejo. Dan sebenarnya apa gitu teman-teman pada nanyain, lu gila bay bisa tryout Jogja sendirian ya. Ya itu karena gue kenal sama cutting sih sebenarnya, kenalan cutting. Ya gue sebenarnya karena gue pengen kuliah di Jogja, ya gue deketin cutting Jogja dong kan. Ya seenggaknya gue besok nyari kos-kosan, ya seenggaknya biar gampang gitu loh. Nah seperti itu. Terus oh ya, di SNMPTN gue ngambil prodi pendidikan matematika dan prodi PGSD. Lagi-lagi kenapa gue ngambil prodi pendidikan matematika, karena gue anggap cutting gue tuh banyak yang lolos di situ gitu loh. Jadi gue ambil prodi pendidikan matematika di Universitas Negeri di Semarang. Terserah, kalian bisa cek lah apa gitu. Nah kemudian terus aku ambil pilihan kedua di PGSD, karena emang dulu tuh pengen seneng banget ngajar SD gitu loh. Karena apa? Karena akhir-akhir SMA itu gue jadi ngajar di rumah gitu anak-anak SD, dan menurut gue itu seru. Anak-anak SD itu kayak gue ngerasa ini ada yang salah nih, ya sombong banget. Ini dalam pengajaran anak SD ini ada yang salah nih, dan menurut gue bisa ambil peran, take action gitu untuk membenarkan kesalahan itu. Dan namun sebenarnya gue juga gak niat ambil pilihan itu, karena bukan pilihan gue di Semarang gitu loh. Jadi idealisme lah, lu tahu sendiri, lu akan ngerasain idealisme ketika lu kepengen masuk di univ itu tapi nggak bisa. Karena rumornya univ di Jogja itu sekolahku kena blacklist kan. Dan gila loh, gue udah masuk kota SNMPTN tapi di blacklist kan. Gue daftar di sana blacklist kan, bubadir gitu kan. Ini gue nyoba di Semarang yang nggak di blacklist tapi ada kemungkinan bisa masuk walaupun itu kecil. Sebenarnya pilihan itu nggak rasional sih, padahal orang teman gue yang ranking 1 aja dia ngambil pendidikan matematika ya kalau nggak salah di UIN gitu kan, sedangkan gue di negeri. Kan konyol. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, gue sebenarnya nggak niat gitu kan, karena gue berharap ada di SBMPTN, gue bisa fighting di situ, gue bisa buktiin bahwa gue bisa di situ gitu kan. Setelah itu masuk ke pengumuman nih. Nah ini masuk nih kayak cerita gue yang di awal. Masuk di pengumuman SNMPTN, sore-sore gue pamit sama mbak gue ke sawah karena di rumah gak ada sinyal. Berangkat seneng nih gue kan, gue udah ya udahlah pasrah, keterima gak terima gitu kan. Tapi situ nangis anjir, astagfirullahaladzim, karena gue gak keterima gitu loh, gak keterima gitu.
Dan padahal teman-teman gue tuh kebanyakan yang keterima, ada tetangga gue ada yang keterima di Semarang, ada yang keterima di Jogja univ gue, terus ada yang keterima di Bogor. Ya itu buat insecure sih, buat jadi kurang percaya diri sama diri sendiri gitu kan. Kok gue nggak bisa sih kayak mereka gitu. Tapi nah ini masuk ke self love-nya gitu loh. Jadi gimana sih cara gue untuk mengatasi hal tersebut gitu loh. Caranya pertama adalah nangis. Nangis gitu kan, nggak apa-apa nangis. Menurut gue nangis adalah suatu bentuk pertahanan diri untuk mengaktualisasikan psikologis diri kita gitu loh. Nangis itu nggak dilarang kok sebenarnya, boleh, karena ketika kita nggak nangis justru ada emosi-emosi yang tersimpan, dan jika itu meledak itu akan berbahaya gitu. Nah nangis terus juga gue kayak seharian itu kayak gila, kayak gue bego banget ya, gue aduh ngerasa paling bego deh rasanya. Kayak gimana ya, masa gue harus gap year gitu kan. Karena ya bukan gue nyalain orang-orang yang gap year ya, tapi karena itu semua pilihan, kembali ke masing-masing individu. Gue pengen tahun ini kuliah, jadi gue nggak pengen telat gitu loh. Jadi SD, SMP, SMA langsung kuliah S2 dan S3 gitu kalau bisa, amin. Ya gitu, tapi kalau harus berhenti 1 tahun itu gimana sih gitu loh. Dan ya gitu. Aduh sedih pokoknya itu, ingat masa lalu itu sedih ya, padahal ya walaupun gak niat tapi sedih gitu loh. Kenapa gue nyanyain kesempatan itu gitu loh. Ya, sampai sekarang masih kayak penyesalan gitu sih, kenapa gue nyanyain gitu. Nah terus akhirnya aku bisa coba di UTBK gitu loh. Tapi di sini aku nggak mau ceritain UTBK SBMPTN gimana, tapi aku mau ngasih saran gimana sih cara aku bangkit dari keterpurukan itu. Pertama, cintai diri sendiri. Gini, semua orang, semua manusia itu istimewa teman-teman. Kita diciptakan dengan potensi yang berbeda satu sama yang lainnya. Setelah pengumuman SNMPTN itu, gue mulai cari video-video tentang pengembangan diri, cara-cara pengembangan diri gitu loh. Salah satunya di Hutata gitu loh, kalian bisa buka cek di Hutata gitu. Terus juga gue mulai bangkit, gue mulai belajar di UTBK SBMPTN untuk pokoknya gue harus bangkit, gue harus bisa keterima di perguruan tinggi negeri gitu loh. Sebenarnya nggak masalah kalian mau milih swasta, negeri, itu adalah pilihan kalian. Nggak menentu kok kalian di negeri itu nanti sukses, dan gak nentu juga di swasta nggak sukses gitu loh. Jadi itu pilihan kalian gitu loh. Dan sebenarnya kalau kalian ngerasain yang sama kayak aku, sabar. Pokoknya aku saran untuk kalian yang ngucapin selamat buat teman-teman yang keterima di SNMPTN. Kalian gak boleh sombong, karena ini masih baru mulai gitu loh. Karena kehidupan kampus tuh gak segampang yang kalian lihat di sinetron gitu loh. Kehidupan kampus tuh keras. Kalian akan nemuin banyak pemikiran-pemikiran yang keras, yang kalau kalian gak bisa survive, kalian tuh kayak ngerasa bego. Malah ngerasa kayak bego sendiri gitu loh. Jadi emang nyari relasi yang banyak gitu loh. Jadi jangan apa ya, kalau kalian di kampus itu jangan terus di kos mulu tuh, jangan. Coba ikutin banyak kegiatan di kampus gitu loh. Karena pada akhirnya kalian di kampus itu kita kerja bukan ditanyain IPK, nilai kamu berapa sih, tapi akan ditanyain gimana kita bentuk rapat, kita diskusi, kita kerja sama orang lain. Itu yang penting sebenarnya. Tapi itu yang kurang diperhatikan sama orang tua, sama ya pendidik kita gitu loh.
sama kesadaran diri kita juga gitu kan. Nah itu, terus juga yang belum keterima nih, sabar. Ini bukan akhir dari segalanya, karena kalian harus bangkit gitu loh. Jangan ngerasa bego gitu loh, karena kalian harus bangkit gitu, bener-bener bangkit. Dan karena kalau kalian nanti keterima nih, kalian akan ketemu sama pejuang-pejuang gagal SNMPTN, dan kalian akan ngerasain, wah ternyata perjuangan gue itu belum apa-apa ya. Ternyata ada yang lebih gagal daripada gue sampai nyoba di Mandiri. Nah itu, kalian tuh harus coba pandang positif diri kalian, jangan pandang negatif terus. Nah selain itu kalian harus bisa bangkit gitu loh. Siapa tahu nih, justru kan kalau kalian belajar SBMPTN kan kalian juga belajar buat kuliah gitu loh, karena di semester awal itu nanti juga ada kaitannya dengan materi kuliah. Kelihatan kok teman-teman. Misal nih kayak teman aku nih yang dia SNMPTN dan sama SBMPTN, jadi beda gitu loh. Kalau SBMPTN tuh dia kayak masih fresh, kan dia baru aja belajar gitu loh materi kuliah. Kalau SNMPTN kan dia ya mungkin dia emang udah lolos, alhamdulillah udah keterima, dia ngurus berkas dan sebagainya, tapi kan kita masih belajar gitu tuh. Dan satu kata closing statement dari aku adalah hidup ini berat, nggak segampang yang kalian bayangin. Jangan selalu merasa jadi korban dalam suatu keadaan, karena kalau kalian menjadi korban boleh, tapi cobalah jadi korban yang berdaya. Apa sih baik korban yang berdaya itu? Korban yang berdaya itu adalah korban yang mengambil peran untuk tidak menyalahkan keadaan, tapi dia take action untuk membuat perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.